Selamat datang di acara ceramah Pangestu pada pagi hari ini. Suara saya bisa jelas didengar? Bisa, jelas, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, mohon kepada Allah semoga berkenan membuka hati kita masing-masing sehingga kita bisa mengerti dan mudah-mudahan bisa menerima pelajaran hari ini yang akan kita pelajari bersama. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini saya manggilnya apa nih? Ibu-ibu apa adik-adik? Oh, saya belum memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bu Puji Rahayu. Nah, ini ternyata ada yang sama, nama saya itu memang pasaran. Mana ada nama Puji ya. Usia saya 67 tahun. Ya, sebentar lagi 68. Saya tinggal di Jakarta, tapi sementara ini di Magelang, di Sawangan. Gitu. Oh, ini ada Pak Joko Santoso. Sugeng rawuh Pak Joko. Ada yang ikut ceramah? Oh, enggak ada suaranya. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini tadi kita sudah kenalan ya. Jadi sudah saling kenal, apalagi ini satu tempat bertiga, jadi sudah pasti saling kenal. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya di acara yang lain. Ada peserta yang mau ikut tapi belum hadir, mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Saya manggilnya apa nih, Mbak apa Ibu nih? Mbak, enggak apa-apa. Mbak aja ya. Iya, iya. Bisa ya Mbak, santai aja. Iya. Ya, ini ceramah ini yang ideal itu dilakukan secara tatap muka ya, secara daring. Tapi ini tadinya kan rencananya ada yang dari Jakarta mau ikut, mudah-mudahan nanti menyusul, jadi diadakan secara daring. Ya. Tapi walaupun secara daring, semoga bisa diikuti secara sungguh-sungguh ya dengan serius dan fokus. Nah, walaupun secara daring tetap ada tata tertib ya, tata tertib. Ya, tata tertibnya adalah harus sopan. Ini semua sudah saya lihat sudah sopan ya, cara berpakaiannya sudah sopan. Karena kalau tidak diingatkan kadang-kadang ada yang bapak-bapak pakai kaos oblong atau ibu-ibu pakai daster gitu ya. Nah, itu sebaiknya pakai pakaian yang sopan. Duduknya juga harus sopan ya, karena pernah ada yang sambil rebahan, sambil nyender di tempat tidur, nah, itu tidak sopan. Terus bicaranya juga harus sopan. Kemudian tidak boleh disambi-sambi ya. Misalnya sambil makan, sambil minum. Ya, jadi sebelum ceramah sebaiknya makan dulu atau minum dulu 2 jam nanti kita ceramahnya berpuasa ya. Bisa nggak 2 jam berpuasa? Nggak makan, nggak minum. Bisa ya? Ya. Nah, kemudian tidak sambil buka-buka HP, tidak sambil nonton video dan sebagainya. Tidak sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi tidak disambi-sambi. Jadi supaya kita fokus tidak disambi-sambi. Kemudian juga mohon videonya selalu dibuka. Sebab kalau nggak dibuka, jadi saya kayak nggak ada yang diajak ngomong. Ya, saya ngomong sendiri. Kemudian kalau bisa disiapkan buku catatan. Ada buku catatan sama pensil ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti ada ruang pertanyaan bisa ditanyakan. Atau kalau ada hal-hal yang penting bisa ditanyakan. Nah, materi ceramah ini ada 8 materi.
yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Hari ini pendahuluan. Ya, kemudian yang kedua hastasila, yang ketiga paliwara, yang keempat gumelaring dumadi. Mau dicatat atau Ya, enggak? Iya, saya catat ya. Kalau dicatat saya ulang ya. Ya. Yang pertama pendahuluan. Ya, hari ini pendahuluan. Nah, yang kedua hastasila. Hastasila. Yang ketiga paliwara. Yang keempat gumelaring dumadi. Gumelaring dumadi itu sama dengan terjadinya alam semesta. Yang keenam jalan rahayu. Ulang, yang keenam candra jiwa, kelima jalan rahayu, keempat gumelaring dumadi. Diulang ya, dicocokkan ya. 1 pendahuluan, 2 hastasila, 3 paliwara, 4 gumelaring dumadi, 5 jalan rahayu, 6 candra jiwa, 7 sangkan paran. 7 sangkan paran, 8 panembah. Ya, sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, 1 materi itu 1 kali ceramah selama 2 jam. Jadi nanti akan ditutup jam 13. Nah, diharapkan mengikuti ceramah ini secara teratur. Ya, secara teratur karena ceramah yang pertama dengan ceramah yang kedua dengan ceramah yang ketiga itu nyambung. Ya, ada kaitannya, ada hubungan yang erat. Jadi kalau tidak teratur nggak bisa nyambung nanti. Kalau ada yang bolong nanti di privat, ya menyusul. Kemudian diharapkan mengikuti ceramah ini minimal sampai yang ke-7. Nah, yang ke-7 itu bab sangkan paran. Nanti kalau sudah yang ke-7, saya akan tanya kepada mbak-mbak ini apakah mau terus belajar atau tidak. Kalau mau terus belajar baru diberikan ceramah yang ke-8. Ya, jadi mbak-mbak ini tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut dipaksa, karena tidak akan dipaksa, ya tidak boleh dipaksa. Jadi dengarkan saja dulu sampai ceramah yang ke-7, nanti keputusannya dilanjutkan belajar atau tidak itu nanti setelah ceramah yang ke-7. Karena ceramah ini hanya saja. Ya. Kok ada suara? Ceramah ini hanya pokok-pokoknya saja. Jadi kalau ibarat berita ini hanya sekilas info. Kalau buku ini baru pendahuluan. Ya, jadi ajaran ini tidak bisa habis, tidak akan habis dipelajari seumur hidup. Sabda yang mengatakan kalaupun ditulis dengan tinta air laut itu tidak akan cukup ya saking banyaknya. Jadi tidak akan bisa selesai dipelajari. Oleh karena itu bagi mbak-mbak yang mau terus belajar ya menjadi anggota Pangestu nanti mengikuti ceramah yang ke-8 yaitu bab panembah. Karena bab panembah ini khusus untuk yang mau menjadi anggota. Nah, ceramah ini adalah ceramah tentang pengolahan hati dan rasa. Ya, pengolahan hati dan rasa sebaiknya menggunakan hati. Ya, jangan dipikir-pikir tapi dirasa-rasakan. Nah, ilmu ini bukan ilmu klinik, bukan ilmu sesat, bukan ilmu yang mengajarkan yang aneh-aneh. Ya, tidak mengajarkan tentang kesaktian, tidak mengajarkan bagaimana supaya terkenal, tenar, supaya kaya, nggak ada.
Ya, jadi kalau mau cari yang aneh-aneh di sini tidak ada. Kemudian saya jamin tidak bertentangan dengan ajaran agama yang berasal dari Tuhan, ya, seperti agama Islam dan agama Kristen. Ini dijamin tidak bertentangan dengan ajaran agama yang berasal dari Tuhan. Justru nanti mbak-mbak akan menjadi lebih memahami inti dari ajaran agama masing-masing. Jadi tidak perlu takut, wah jangan-jangan musyrik, wah jangan-jangan murtad, wah jangan-jangan tersesat, ya nggak perlu takut. Ceramah ini untuk umum, ya untuk umum terbuka bagi siapa saja yang mau atau yang membutuhkan dan gratis, ya tidak dipungut biaya. Nah, untuk apa kita mendengarkan ceramah ini? Untuk belajar tentang hakikat hidup. Ada yang sudah tahu hakikat hidup? Mbak bertiga? Ada yang sudah tahu hakikat hidup? Belum, Bu. Belum ya. Ya, hakikat hidup itu adalah asal dan tujuan hidup. Ya, tugas dan kewajiban hidup, bekal hidup dan syarat hidup. Ya, jadi hidup itu nggak bisa semau-maunya sendiri. Ya, karena harus harus ada syarat, harus mempunyai bekal, harus melaksanakan tugas dan kewajiban, ya harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, sehingga nanti mbak-mbak ini akan tahu mengapa kita hidup, mengapa terjadi begini, mengapa terjadi begitu, gitu kan? Untuk apa kita hidup? Bagaimana cara menghadapi hidup yang masalahnya datang silih berganti? Betul nggak, Mbak? Masalah datang silih berganti. Ya. Betul kan? Nah, itu nanti kita bisa belajar bagaimana cara menghadapi masalah yang selalu datang silih berganti. Bahkan di sini belajar bagaimana cara menghadapi kematian. Nah, ini walaupun masih muda nggak apa-apa. Belajar ya, nanti tahu. Karena umur kan tidak antri kan, tidak selalu yang tua dulu kan. Ya. Ada juga yang muda duluan. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit tentang asal dan tujuan hidup. Hidup ini kan hanya terjadi pada di antara dua titik, betul nggak? Titik lahir cenger, ya, pluk, pes mati, betul nggak? Iya, betul. Ya. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Tapi ada juga yang 20 tahun sudah dipanggil, ya kan? Ada ya, bahkan ada yang bayi juga sudah dipanggil Tuhan. Ya, nah itu hidup hanya terjadi dari antara dua titik. Dulu kita tidak ada di dunia. Coba mbak-mbak kalau lihat foto bapak ibu yang masih kecil. Ya, dulu kita belum ada ya. Bapak ibu masih kecil, kita di mana kita? Ada yang tahu kita di mana? Belum ada. Belum ada, ya kita belum ada. Jadi kita berasal dari mana dan nanti tujuannya mau kemana. Hidup ini kan tidak selamanya, toh nggak akan ada orang yang akan hidup terus, nggak mati, nggak ada. Pasti suatu hari hidup ini akan berakhir. Ya, jadi hidup adalah antara lahir dan mati. Kita harus mempunyai tujuan, ya. Hidup ini harus mempunyai tujuan. Tujuan hidupnya mau kemana? Ya. Kalau kita ada orang meninggal, sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul nggak, Mbak? Ya, betul. Ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, apakah orang yang kembali kepada Tuhan itu otomatis, secara otomatis setiap orang yang meninggal pasti kembali kepada Tuhan? Tidak, ya, tidak otomatis. Jadi untuk dapat mencapai tujuan hidup kembali kepada Tuhan itu harus diperjuangkan.
Kita harus berjuang. Nah, kalau otomatis enak dong. Ya, orang hidup semau-maunya sendiri bisa kembali kepada Tuhan, ngapain kita harus berjuang? Membangun watak, ya, berjuang berbuat baik, ya, berjuang berbakti kepada Tuhan. Nggak perlu kalau otomatis. Tapi ini ternyata tidak otomatis. Ya, kita harus berjuang bagaimana caranya supaya nanti kita bisa kembali kepada Tuhan pada saatnya nanti dipanggil. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mencapai tujuan hidup? Yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban hidup. Ya, selama kita masih hidup di dunia, kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban hidup. Apa tugas dan kewajiban hidup kita di dunia? Yaitu memayu hayuning bawono. Ya, memayu hayuning bawono itu menyejahterakan dunia. Ya, jadi kita diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu untuk menyejahterakan dunia. Apapun profesinya. Ya, guru mengajar murid, muridnya menjadi pinter. Itu namanya memayu hayuning bawono. Ya, berguna untuk kebaikan hidup bermasyarakat, saling membantu, saling menghormati. Nah, makanya Tuhan menciptakan manusia itu profesinya berbeda-beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang. Itu adalah untuk saling mencukupi kebutuhan. Ya, kalau semua jadi dokter, siapa mau jadi pasiennya? Kalau semua jadi pedagang, siapa yang mau beli? Ya, nggak ada. Jadi semua itu ada untuk saling mencukupi kebutuhan. Jadi kalau kita sakit, ada dokter, kita bisa berobat. Kalau kita mau makan nasi, ada petani yang nanam padi. Jadi kita bisa makan nasi dan sebaliknya. Nah, itu yang disebut dengan saling samat sinamadan. Kalau bahasa Jawanya itu samat sinamadan, saling mencukupi kebutuhan. Nah, itu kalau kita hidup melaksanakan tugas dan kewajiban hidup, kita akan menjadi kusuma bangsa, ya, berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Jangan sebaliknya, ya. Kalau sebaliknya itu menjadi sampah bangsa, ya, jangan sampai. Karena itu, karena kita mempunyai kewajiban, mempunyai tugas, kita harus belajar. Kalau anak-anak sekolah, ya, harus belajar, ya, harus bekerja, mencari nafkah dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan. Nah, untuk mencukupi kebutuhan kita harus punya ilmu, ya, ilmu lahir dan ilmu batin. Nah, ilmu lahir itu bisa dicari di sekolah, ya, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nah, itu ilmu lahir. Ya, ilmu lahir juga bisa dicari di kursus-kursus, ya, misalnya ibu-ibu kursus memasak, besok terima catering, misalnya, itu sama ilmu lahir. Atau ibu-ibu belajar apa? Menjahit, besok terima jahitan, ya, akhirnya bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi ilmu batin, ilmu lahir toh nggak cukup, harus juga disertai dengan ilmu batin. Ya, ilmu batin ini supaya kita bisa kuat menghadapi kehidupan tadi. Ya, kehidupan yang kadang senang, kadang susah, kadang berat, kadang ringan. Nah, itu supaya batin kita tetap tenang, tetap tentram, ya, walaupun ada masalah yang datang silih berganti. Nah, ilmu batin ini bisa didapatkan dari agama, ya, agama Islam atau agama Kristen, itu yang apa benar itu mengajarkan ilmu batin supaya jiwanya kuat, ya. Jadi bisa juga dari ajaran ini, ya, ajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian supaya kita bisa mendapatkan ilmu lahir dan batin, kita harus sehat, ya, sehat lahir dan batin juga. Nah, sehat lahir, supaya sehat lahir saya rasa sudah tahu, ya, semua sudah tahu bagaimana supaya kita sehat lahir. Ya, kalau ibu guru pasti sudah tahu, ya, ada olahraga, ada makan yang bergizi, ya, ada berjemur, ya, dan sebagainya. Nah, itu supaya sehat lahir.
Nah, bagaimana supaya sehat batin? Yaitu belajar tentang ilmu batin. Ya, agama itu sama juga, kita menyehatkan batin. Kalau kita melaksanakan dengan baik, dengan benar. Ya, sebenarnya orang yang sedang sedih, sedang sakit hati, sedang kecewa, sedang marah, itu batinnya sedang sakit. Ya, sedang sakit batinnya. Kalau terus lama-lama menjadi stres. Ya, stres terus tidak teratasi, lama-lama menjadi stroke. Ya. Nah, stroke lama-lama stop. Nah, ya, jadi mula-mula dari stres lama-lama menjadi sakit. Ya, bahkan ada yang terjadi gangguan jiwa. Ada nggak yang stres sampai gangguan jiwa? Ada? Ada. Ya, bahkan sampai gila, sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, sebagai contoh ada seorang ibu, ya, seorang ibu yang kehilangan anaknya yang dicintai, yang masih balita. Ibu itu nggak bisa menerima kenyataan, dia sedih yang sangat sedih. Ya, terus stres lama-lama gila, lama-lama dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, ini saya rasa tidak ada yang kepengen ya sampai seperti itu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya, karena kalau kita sudah gangguan jiwa itu melihat dunia ini sudah tidak seperti orang yang sehat. Ya, nah, itu ibu-ibu yang kehilangan anaknya itu boneka dibilang anaknya. Ya, karena dia sudah tidak bisa melihat dengan baik, melihat dunia dengan baik. Ya, kita bilang merah, dia bilang hijau. Nah, itu sudah konslet, ya, angan-angannya sudah konslet. Ya, nanti kita akan belajar tentang angan-angan dan tentang nafsu-nafsu. Ya, nah, ajaran yang akan kita pelajari ini berdasarkan sabda Tuhan. Ya, jadi ini bukan ceramah sembarang, tapi ini berdasarkan sabda Tuhan. Ya, sudah beribu-ribu tahun, sudah beribu-ribu kali Tuhan itu bersabda. Ya, maksud Tuhan bersabda itu supaya manusia itu hidup rukun, hidup damai, saling menghormati, saling menolong, saling membantu dan sebagainya. Gitu. Jadi maksudnya supaya manusia itu hidup rukun, diberi peraturan. Jadi sebenarnya agama itu peraturan dari Tuhan supaya manusia hidup rukun, hidup damai, saling membantu, saling menolong, saling menghormati. Ya. Kita lihat, ya, melihat sekarang ini di sekitar kita masih banyak toh orang yang bertengkar, ya, masih banyak orang yang bertengkar, masih banyak orang yang melanggar, ya, melanggar larangan Tuhan. Nah, mengapa? Karena mereka tidak tahu, ya, tidak mudah mengerti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kitab-kitab suci. Nah, ceramah ini ya adalah ceramah tentang sabda Tuhan yang diterima oleh seseorang yang terpilih. Jadi tiap-tiap dunia ini rusak, ya, rusak kepercayaan manusia kepada Tuhan. Tuhan akan bersabda melalui utusannya yang abadi dengan perantara manusia yang terpilih. Ya, manusia yang terpilih tentu manusia yang suci, yang menurut Tuhan sudah pantas, ya, untuk bisa menjadi perantara turunnya sabda Tuhan. 2022 tahun yang lalu Tuhan bersabda melalui Nabi Isa, ya, atau Yesus, yang sabdanya dihimpun di dalam kitab suci yang namanya Injil. Ya, nah umatnya, pengikutnya disebut umat Kristiani atau Kristen. Kalau Nabi Muhammad 1400 berapa tahun yang lalu ya, Mbak? 1433. 1433 ya, Bu Titi. Iya. Kok saya lupa. Ini biasanya kalau selamat hari raya Idul Fitri gitu ya. 1400 sekian Hijriah gitu ya. Nah, ini sudah 1433 tahun yang lalu Tuhan bersabda melalui utusannya yang abadi, ya, dengan perantara seseorang yang bernama Muhammad, ya, yang disebut dengan Nabi Muhammad, dan sabdanya dihimpun di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, penganutnya atau pengikutnya
disebut dengan beragama Islam. Jadi Injil dan Quran itu berasal dari Tuhan yang sama. Nah, ini mungkin Mbak-mbak baru dengar, ya, baru dengar. Jadi Injil dan Quran itu berasal dari Tuhan yang sama. Sebab Tuhan itu abadi. Tuhan itu abadi. Allah itu abadi. Ya, dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu perintahnya, peraturannya juga abadi. Yang harus dilaksanakan oleh umat manusia ini juga abadi. Ya. Nah, tapi karena turunnya sabda itu melalui manusia yang berbeda, di negara yang berbeda, di zaman yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, jadi seolah-olah berbeda. Ya. Kemudian penerimaannya juga berbeda. Ya, ini tergantung dari kita, tergantung dari manusianya. Bagaimana mempelajarinya itu, apakah dapat sampai kepada intisari ajaran itu atau tidak. Ya, oleh karena itu kemudian terjadi kelompok-kelompok ya yang saling berselisih. Itu karena perbedaan-perbedaan paham. Nah, pada tahun 32 Tuhan atau Allah bersabda lagi melalui utusannya yang abadi dengan perantara seseorang, ya, seseorang itu bernama Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo. Ya, sabda ini turun di Solo. Ya, karena Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo ini tinggalnya di Solo, orang Solo. Nah, Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo ini mempunyai sebutan hormat, ya, sebutan sayang, sebutannya itu Pak Dinarto. Jadi nanti kalau saya keliru menyebutnya Pak Dinarto, itu maksudnya adalah Bapak Sunarto Mertowardoyo. Jadi ini panggilan hormat, ya, panggilan hormat warga Pangestu kepada Pak Dinarto. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, nanti baru saya lanjutkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum, Bu. Belum. Saya lanjutkan ya. Ya, sekarang saya akan bercerita bagaimana riwayatnya atau ceritanya kok sampai ada sabda Tuhan di abad yang ke-20 ini. Oh, ini ada Mbak Maya ya. Mana Mbak Maya nih? Halo Mbak Maya, selamat datang Mbak Maya. Iya, Bu. Ya, Mbak Maya kita kenalan yuk. Mbak Maya buka videonya. Ya. Biar kita tahu mana Mbak Maya. Mbak Maya cantik sekali. Kasih. Mbak Maya ini putranya Bu Sela ya, putrinya Bu Sela ya. Iya. Mbak Maya, nama panjangnya siapa Mbak Maya? Damayanti Purwaningsih. Damayanti Purwaningsih. Oh, Purwaningsih. Boleh tahu usianya? 45. 45 tahun. Wah, awet muda banget nih. Tinggal di Jakarta ya, Mbak? Iya. Mbak Maya terlambat ya, berarti tadi ada sebagian yang belum mendengar ya. Sudah, Bu. Tadi dikirim link sama Mama tuh di handphone nggak bisa, tapi udah bisa kok. Oh iya, ya syukur. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya. Sementara kita lanjutkan dulu. Ya, jadi ini kita bercerita bagaimana riwayatnya tahun 32 atau abad ke-20 ini ada sabda Tuhan yang turun melalui seseorang yang namanya Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo. Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo ini adalah orang Solo. Ya, diterimanya di Solo. Ya, oleh karena itu sabdanya juga turun dalam bahasa Jawa. Nah, Bapak Sunarto Mertowardoyo ini mempunyai panggilan hormat yang namanya Pak Dinarto. Jadi kita biasa menyebut beliau itu dengan sebutan hormat Pak Dinarto. Ya, nanti kalau ke depan saya sering menyebut nama Pak Dinarto itu maksudnya adalah Bapak Sunarto Mertowardoyo. Nah, saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang riwayat sedikit ya, karena ini nggak mungkin saya jelaskan semuanya karena nanti waktunya nggak cukup. Ya, jadi
Kalau nanti mau tahu secara jelas itu bisa dibaca, ada buku namanya buku Riwayat Hidup Bapak Sunarto Mertowardoyo, itu bisa lebih detail ya, lebih jelas. Tapi ini saya akan sedikit saja supaya waktunya cukup. Nah, Pak Denarto ini lahir di Desa Simo, ya Desa Simo itu daerah Boyolali, ya Surakarta. Nah, beliau itu anak ke-6 dari 8 bersaudara. Jadi punya kakak 5, punya adik 1 ya. 2. Adik 2. Anak ke-6 dari 8 bersaudara. Nah, orang tua ini kan lahir pada tahun 1899. Jadi 1 tahun lagi 1900. Jadi 1 tahun sebelum 1900. Nah, itu zaman Belanda. Ya, nah, zaman Belanda itu zaman susah. Nah, orang tuanya Pak Denarto ini bukan orang kaya, ya, tapi orang yang hidupnya serba kekurangan. Ya, kalau saya bilang miskin. Ya, dari 8 bersaudara ini Pak Denarto anak ke-6. Nah, orang tuanya Pak Denarto ini beragama Islam. Ya, sehingga sejak kecil Pak Denarto ini sudah diajari sholat, ya diajari berdoa pakai bahasa Arab, terus diajari ngaji, ya disuruh ngaji. Ya. Kemudian diajarkan watak-watak yang baik oleh ibundanya. Jadi diajari watak jujur, ya tidak boleh bohong, harus jujur, harus sabar, harus narimo, harus rela dan sebagainya. Nah, pada waktu ngaji, ya waktu ngaji Pak Denarto tuh kalau zaman dulu ustadznya tuh disebut dengan naib, ya. Nah, itu cerita tentang surga dan neraka. Nah, pada waktu ngaji Pak Denarto tuh bertanya, ya surga itu di mana? Karena masih kecil ya. Surga itu di mana letaknya? Neraka itu di mana? Gitu. Ya, tapi ini tidak dijawab secara jelas oleh naibnya. Kemudian bertanya sama ibundanya juga tidak bisa dijawab dengan jelas. Akhirnya pertanyaan itu mengganjal di dalam hati Pak Denarto ini. Nah, Pak Denarto ini pengen sekolah, ya orang tuanya juga kepingin Pak Denarto itu bisa sekolah. Tapi di Desa Simo itu nggak ada sekolahan. Ya, akhirnya Pak Denarto ini dingengerkan. Ada yang tahu ngenger? Titipkan. Tahu ngenger nggak, Mbak? Titipkan. Iya, dititipkan, ya, dititipkan. Ikut orang lain tidak dibayar, tetapi dianggap seperti pembantu, ya. Jadi membantu pekerjaan rumah. Nah, itu Pak Denarto tuh ngenger sampai 12 kali. Bayangkan Mbak, ngenger sampai 12 kali. Jadi ngengernya tuh pindah sampai 12 kali. Nah, semua cerita ngengernya itu mengibakan, sangat mengibakan. Saya ingin memberi gambaran aja, ya, memberi gambaran betapa Pak Denarto itu mengibakan, ya, setiap kali ngenger itu mengibakan. Biasanya saya cerita 2 kali, tapi ini takut waktunya nggak cukup, saya cerita 1 kali aja. Pada umur 7 tahun, Pak Denarto itu sudah dingengerkan kepada budenya. Ya, kalau dulu manggilnya Wak. Ya, nah budenya itu adalah istri Patih Salatiga. Jadi manggilnya Wak Patih Mertoharjo, namanya Mertoharjo. Manggilnya Wak Patih Mertoharjo. Jadi Pak Denarto kecil ini ngenger di Wak Patih Mertoharjo di Salatiga. Nah, di rumah Wak Patih Mertoharjo ini ada seorang anak perempuan yang sudah lebih besar dari Pak Denarto juga ngenger di situ. Jadi ikut ngenger. Nah, rumah Wak Patih Mertoharjo ini halamannya banyak pohon kelapa. Nah, pada suatu hari Wak Patih Mertoharjo ini pergi. Ya, pergi, yang ada di rumah itu Pak Denarto kecil dan saudara perempuan ini, ya, anak perempuan, sebut aja Mbak S, ya, Mbak S. Nah, Mbak S ini mencuri kelapa, ya, mencuri kelapa, mengambil kelapa, kemudian kelapanya dijual dan uangnya buat jajan.
Nah, karena Pak Denarto kecil ini sudah dididik oleh ibundanya jujur, Pak Denarto tahu bahwa itu namanya mencuri. Ya, itu tidak boleh, itu namanya mencuri. Akhirnya Pak Denarto itu menegur, ya, menegur Mbak S ini. Ya, nggak boleh, itu namanya mencuri gitu ya. Nanti saya bilang sama Wak Patih loh gitu. Akhirnya Pak Denarto ini dipukul, ya, dipukul ya. Mbak S ini marah, kemudian dipukul sampai Pak Denarto ini jatuh. Pak Denarto badannya kurus, ya, kurus ya. Kebayang ya, karena dulu kan zaman susah. Kurus, sudah dipukul jatuh masih dipukul ya. Di buku tuh ditulisnya dihujani pukulan. Ya, dipukul. Akhirnya Pak Denarto nangis dan lari, ya, lari keluar ketakutan. Lari keluar ingin pulang ke rumah ayah ibundanya. Tetapi tidak tahu jalan, tidak punya uang sepeser pun dan tidak tahu jalan. Tapi tekad untuk pulang itu kuat sekali. Ya, dia takut untuk kembali ke rumah Wak Patih, itu takut, akhirnya dia pulang. Dia jalan kaki. Ya, dia patokannya itu arah ke timur. Nah, itu pokoknya arahnya ke timur. Asal ada persimpangan arahnya ke timur. Asal ada persimpangan arahnya ke timur. Nah, itu pagi kira-kira jam 10 Pak Denarto meninggalkan rumah Wak Patih. Kemudian Pak Denarto itu terus berjalan lama-lama siang. Ya, lama-lama siang, panas terik, haus. Ya, siang hari Pak Denarto tidak mau minta makan, ya, tidak mau minta makan kepada orang lain, walaupun perutnya keroncongan, ya, haus, pengen makan tapi nggak punya uang, tapi nggak mau minta. Tapi Pak Denarto kecil ini sudah yakin bahwa ada Tuhan, ada Allah, ya, ada Allah yang maha mendengar, ya, maha kuasa dan sebagainya. Kemudian Pak Denarto itu mohon, ya, mohon kepada Allah dengan bahasanya sendiri, dengan kata-katanya sendiri. Karena Pak Denarto orang Jawa, maka berdoanya pakai bahasa Jawa. Gusti Allah nyuwun tedo, ya, Tuhan minta makan. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Tuhan mengabulkan permohonan Pak Denarto kecil ini. Tiba-tiba Pak Denarto kecil ini menemukan uang 1 sen. Uang 1 sen zaman dulu itu masih berharga. Ya, sampai Pak Denarto tuh nggak percaya bahwa dia itu menemukan uang 1 sen. Akhirnya uang itu kena debu, ya, diusap-usap, ditiup-tiup, ternyata betul uang 1 sen. Akhirnya dia berpikir mau dibelikan apa ya? Makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar dan yang bisa menghilangkan rasa haus. Ya, akhirnya Pak Denarto punya ide, oh kalau begitu dibelikan nangka. Nah, akhirnya uang 1 sen itu dibelikan nangka. Nah, nangka itu kan bisa menghilangkan lapar dan haus karena mengandung air, ya. Akhirnya Pak Denarto makan nangka sambil berjalan sampai nangkanya habis, sampai dami-daminya dimakan sampai habis. Ya, tahu dami ya, Mbak ya? Tahu, Bu. Ya, dami itu nangka yang putih itu, yang tidak manis itu. Dimakan juga oleh Pak Denarto sampai habis. Nah, rupanya makin hari makin malam. Ya, setelah makin malam, Pak Denarto makin gelap, makin bingung. Akhirnya Pak Denarto berhenti, duduk di pinggir jalan dan menangis. Ya, menangis. Nangis gelulu, kalau bahasa Jawanya itu nangis gelulu. Ya, nah, karena tidak tahu, ya, rupanya Pak Denarto ini tersesat, jalannya tersesat, tidak tahu arah, ya, tidak ada tanda-tanda sudah mendekati rumah. Akhirnya nangis karena sudah malam, sudah gelap. Tiba-tiba ada seorang ibu lewat membawa keranjang, gendong keranjang. Rupanya ibu ini pagi itu berangkat dari rumah membawa dagangan, membawa hasil panen, ya, untuk dijual di pasar. Dan setelah pulang keranjang itu kosong. Karena Pak Denarto kecil ini kurus, maka dengan gampang, dengan mudah dimasukkan ke dalam keranjang gitu sama ibunya, ya, sama ibu-ibu yang lewat itu. Kemudian diserahkan kepada Pak Lurah. Nah, Pak Lurahnya itu
ibu-ibu itu menyerahkan ke Pak Lurah begini, Pak Lurah ini ada anak kecil di pinggir jalan nangis sendirian. Akhirnya diserahkan ke Pak Lurah, ditanya sama Pak Lurah, Le, kamu dari mana? Le, gitu ya, manggilnya Le. Kamu dari mana? Dari Salatiga. Oh, Salatiga tempat siapa? Tempat Wak Patih. Loh, Wak Patih itu wakmu, gitu ya. Pak Lurah kaget karena ternyata Pak Lurah ini pernah bekerja menjadi bawahannya Wak Patih. Ya, nah setelah tahu bahwa Pak Dinarto ini adalah keponakannya Wak Patih, ya, maka kemudian manggilnya berubah menjadi Gus. Kalau begitu, hari ini kamu tidur di sini dulu, besok pagi diantar ke Desa Simo, ya, ke rumah orang tuanya. Ya. Maaf Ibu, ini juga sebentar kotanya. Dimatikan satu. Iya, yang satu tak matiin. Iya, memang kalau berdekatan begitu, berdengung dia tabrakan. Ya, jadi itu satu cerita ngenger ya, itu satu cerita ngenger. Masih ada cerita-cerita ngenger yang lain yang saya tidak akan ceritakan, nanti waktunya habis. Dari cerita-cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang kebetulan, ya, semua tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur. Ya, bahwa Pak Dinarto sudah mempunyai watak jujur. Tadi ya tidak bisa melihat kakak yang mencuri, ya. Mbak S tadi mencuri kelapa nggak bisa karena sudah mempunyai watak jujur. Ya, kemudian menemukan uang 1 sen, ya, karena Pak Dinarto mohon kepada Tuhan, walaupun tidak tahu Tuhan itu ada di mana, tapi Pak Dinarto ini sudah percaya, yakin bahwa Tuhan itu ada dan maha mendengar. Nah, ini kebetulan dibawa orang, diserahkan ke Pak Lurah, ini juga bukan kebetulan. Ini semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Pak Dinarto itu sudah mendapatkan ujian-ujian hidup yang berat. Ya, ujian-ujian hidup yang berat ini yang membuat Pak Dinarto ini menjadi suci, ya, seperti nabi-nabi itu juga mendapat ujian-ujian hidup yang berat. Ya, Nabi Isa juga mendapat ujian hidup yang berat, Nabi Muhammad juga mendapat ujian hidup yang berat. Itu ternyata setelah semua itu berlalu, kita baru tahu bahwa itu adalah ujian-ujian supaya layak, ya, supaya suci dan layak menjadi perantara turunnya sabda Tuhan. Nah, ini sampai 12 kali, ya, Pak Dinarto itu ngenger. Nah, yang ngenger satu lagi itu difitnah, ya, difitnah mencuri kain, ya, mencuri kain. Nanti kalau baca sendiri akan tahu. Nah, itu Pak Dinarto sakit sekali karena tidak mencuri tapi dituduh mencuri kain. Ya, Pak Dinarto ingin mengadu, tapi mau mengadu kepada siapa nggak tahu. Ya, mau mengadu kepada Tuhan, di mana Tuhan nggak tahu, bagaimana caranya nggak tahu. Ya, nah, karena saking inginnya mengadu, ingin mendapatkan keadilan, ya, ingin ketemu dengan Tuhan, itu Pak Dinarto menjeburkan diri ke dalam sumur, ya. Itu maksudnya bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk bertemu dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, ingin mendapatkan keadilan karena difitnah, ya, tidak mencuri kain tapi disebut dengan dituduh mencari kain, gitu. Nah, dari riwayat turunnya sabda, riwayat turunnya sabda seperti di bawah ini, ya, walaupun sejak kecil, ya, walaupun sejak kecil Pak Dinarto itu sudah belajar agama, ya, sudah bertanya-tanya tentang surga dan neraka, sudah mencari Tuhan sampai menjeburkan diri ke dalam sumur, ya, tapi tidak terjawab. Pertanyaannya itu tidak terjawab. Terus mengganjal di dalam hatinya. Ya, setelah dewasa, Pak Dinarto ini mencari Tuhan dengan berguru. Ya, dengan berguru
kepada para kiai. Ya, zaman dulu tuh di Solo banyak kiai-kiai yang kenamaan yang katanya mengajarkan tentang ketuhanan atau tentang kealahan. Nah, tapi Pak Denarto itu juga berpindah-pindah, ya, bergurunya berpindah-pindah. Mula-mula berguru ke guru A, ya, berguru ke guru A, disuruh berendam di Bengawan Solo, ya, beberapa malam, tapi nggak mendapatkan hasil apa-apa. Kemudian pindah ke Kiai Guru B. Nah, oleh Kiai Guru B disuruh berjalan ke arah utara terus, nggak boleh nengok-nengok, ya, diberi mantra-mantra dan sebagainya, tapi nggak bisa, nggak mendapatkan hasil juga, ya, nggak mendapatkan hasil. Kemudian pindah lagi ke Guru C, ya, oleh Guru C disuruh mengelilingi alun-alun sampai 7 kali. Nah, itu juga nggak mendapatkan hasil. Pindah lagi ke Kiai Guru D, nggak dapat hasil juga. Akhirnya Pak Dinarto itu lelah, ya, lelah, capek, ya, karena itu semua membutuhkan biaya, ya, duit banyak habis, ya, capek tenaga, ya, capek waktu, ya, banyak waktu juga yang terbuang. Maka Pak Dinarto memutuskan untuk berhenti berguru, ya, stop berguru, karena Pak Dinarto lelah, maka berhenti berguru. Ya, Pak Dinarto yakin bahwa kalau saya mohon kepada Tuhan, ya, walaupun tidak tahu caranya, tapi yakin Tuhan akan mendengar doanya. Ya, Pak Dinarto berserah kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 32, kira-kira setengah 6 sore, Pak Dinarto itu sedang duduk-duduk di teras, ya, di teras rumahnya di Solo, ya. Nah, itu merenung, ya, Pak Dinarto itu sedang merenungkan perjalanan hidup, ya, merenungkan perjalanan hidup. Ya, kalau dirasa-rasake itu kok mencari Tuhan kok dari kecil sampai dewasa nggak ketemu gitu, ya. Kemudian Pak Dinarto ini sholat daim, ya, sholat daim itu diajarkan oleh orang tuanya, oleh ibundanya sholat daim. Ada yang tahu sholat daim, Mbak? Enggak. Mbak Maya, Kak, videonya Mbak Maya. Daim. Daim. Ada yang tahu sholat daim itu apa? Enggak. Belum tahu, Ibu. Apa ya? Agak bengong Ibu, bentar nggak kedengaran. Belum kedengaran Ibu. Sudah hilang ya bengongnya, ya. Ya, jadi tanggal 14 Februari, kira-kira jam setengah 6 sore, Pak Dinarto duduk-duduk di teras, di dalam hati sedang merenung. Oh, agak
Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi pada tanggal 14 Februari tahun 32, kira-kira jam 5:30 sore, Pak Dinato duduk-duduk di teras. Nah, pada waktu itu duduk sambil merenung, ya, sambil merenungkan perjalanan hidup di mana Pak Dinato sudah mencari Tuhan dari sejak kecil, sudah bertanya di mana surga dan neraka itu, kalau ada, adanya di mana. Terus Pak Dinato juga bertanya-tanya apa yang disebut dengan ilmu sejati. Ya, kemudian bertanya-tanya Tuhan itu ada di mana. Terus bagaimana caranya menghadap Tuhan? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati Pak Dinato yang tidak terjawab, yang belum terjawab. Ya, akhirnya pada saat itu Pak Dinato sholat daim. Saya juga dulu tidak tahu sholat daim itu seperti apa, tapi saya tanya Pak Ustadz, katanya sholat daim itu sholat tanpa kata-kata. Jadi saya pikir berzikir ya, kali sama dengan berzikir ya, sholat tapi tanpa kata-kata. Nah, pada waktu Pak Dinato sholat tanpa kata-kata itu, Dinato menerima sabda Tuhan yang pertama kali. Ini saya bacakan saja supaya nanti lebih jelas. Ya, turunnya pepadang sabda Sang Guru Jati atau Suksmo Jati kepada siswa muda Sunarto di Pondok Widuran, Surakarta. Bertepatan dengan hari Minggu Pon tanggal 6 Syawal tahun J 1862 atau tanggal 14 Februari 1932, kira-kira pukul 17.30, siswa muda Sunarto menerima wahyu pepadang Tuhan dengan perantaraan utusan abadi Sang Guru Sejati berupa sabda yang diterima dengan jelas dan nyaring dalam batin atau rasa. Turunnya sabda kurang lebih sebagai berikut. Jadi ini diterima di dalam batin ya, dalam hati, bukan diterima melalui telinga. Ya, dengan jelas dan nyaring. Nah, sabda itu sebagai berikut. Sabda yang pertama. Ketahuilah, yang disebut ilmu sejati itu petunjuk yang nyata, yaitu petunjuk yang menunjukkan jalan benar, ialah jalan yang sampai pada asal dan tujuan hidup. Ya, hendaknya diketahui oleh para siswa pada waktu siswa muda, ini Pak Dinato ya, menerima sabda pembuka atau sabda yang pertama kali sebagaimana tersebut di atas, di dalam hati sanubarinya tiba-tiba seperti ada mata air membubul, mengalir keluar menggenangi batin, meresap ke dalam hati, terasa celes bagaikan disiram air dingin pada waktu pagi. Badan terasa gemetar merinding, lalu disusul rasa takut. Akhirnya air seperti berhenti mengalir, sabda tidak terdengar lagi. Dengan tertegun, siswa muda berkata di dalam batin sebagai berikut. Siapakah gerangan yang bersabda tadi? Ini karena Pak Dinato seumur-umur baru ya, baru pertama kali menerima sabda di dalam hatinya, ya, yaitu Dinato bertanya, siapa gerangan yang bersabda tadi? Menurut perkiraan tidak ada 1 menit kemudian terdengarlah lanjutan sabda seakan-akan memberi jawaban atas pertanyaan siswa muda tersebut sebagai berikut. Jadi seolah-olah langsung dijawab. Ya, siapa yang bersabda tadi langsung dijawab. Aku Suksmo Sejati yang menghidupi semesta alam, bertahta di segala sifat hidup. Aku utusan Tuhan yang abadi
yang menjadi panutan, penuntun gurumu yang sejati, ialah guru dunia. Aku datang untuk melimpahkan sih anugerah Tuhan kepadamu berwujud pepadang dan tuntunan. Terimalah dengan menengadah ke atas, menengadah yang berarti menunduk, bersujud di hadapanku. Jadi ini seperti memperkenalkan diri ya. Tadi Pak Dinato bertanya-tanya, siapakah gerangan yang bersabda tadi? Kemudian ini yang bersabda itu memperkenalkan diri. Aku Suksmo Sejati. Nah, Suksmo Sejati ini di dalam penjelasan yang lain itu sama dengan Kristus kalau di dalam agama Kristen. Sama dengan Nur Muhammad kalau di dalam agama Islam. Nur Muhammad atau Rasulullah. Ya, kalau dalam agama Kristen disebut dengan Kristus atau Allah Sang Putra. Ya, jadi ini sebutannya berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Kalau di sini Sang Guru Jati memperkenalkan diri dengan nama Suksmo Sejati. Jadi Suksmo Sejati sama dengan Kristus atau Allah Sang Putra, sama dengan Nur Muhammad atau Rasulullah. Siapa Suksmo Sejati? Yaitu yang menghidupi semesta alam. Jadi semua yang hidup di alam ini dihidupi oleh Suksmo Sejati atau Kristus atau Nur Muhammad. Bertahta di segala sifat hidup. Nah, bertahta di segala sifat hidup. Kita ini termasuk sifat hidup. Jadi Suksmo Sejati atau Kristus atau Nur Muhammad atau Rasulullah ini bertahta di dalam hati kita masing-masing. Ada di dalam hati tiap-tiap manusia karena bertahta di segala sifat hidup. Aku utusan Tuhan yang abadi. Nah, jadi mungkin mbak-mbak ini baru dengar ya, ada utusan Tuhan yang abadi. Ada utusan Tuhan yang abadi, ada utusan Tuhan yang tidak abadi. Utusan Tuhan yang tidak abadi adalah manusia yang dipakai menjadi warono atau menjadi perantara turunnya sabda. Kalau sabda yang diterima oleh Nabi Isa, ya perantaranya Nabi Isa, manusia yang bernama Yesus. Nah, itu utusan Tuhan tapi tidak abadi ya karena sudah meninggal. Nabi Muhammad juga utusan Tuhan tapi tidak abadi karena sudah wafat. Ya, kalau orang naik haji kan ke Mekah itu berziarah ya ke makam Nabi Muhammad. Tetapi Nur Muhammadnya itu abadi. Rasulullah yang sejati itu abadi yang ada di dalam hati tiap-tiap manusia. Ya, jadi hari ini mendapat ilmu baru bahwa ada utusan Tuhan yang abadi, ya, yang disebut dengan Suksmo Sejati. Yang menjadi panutan penuntun gurumu yang sejati ialah guru dunia. Jadi tiap-tiap manusia itu pada dasarnya mempunyai panutan, penuntun, dan guru yang sejati. Bahkan disebut dengan guru dunia karena menjadi penuntun dan guru seluruh umat manusia di dunia. Jadi ini mau ngaku atau tidak, mau ngerti atau tidak, tiap-tiap manusia itu mempunyai guru yang sejati. Ya, guru yang mengajarkan tentang jalan benar. Ya, mungkin Mbak-mbak pernah mengalami ya. Mbak-mbak pernah mengalami. Ini misalnya saja. Misalnya ya sebagai contoh. Di rumah tetangga kita ada pohon mangga misalnya. Ada pohon mangga. Pohon mangganya berbuah besar-besar. Nah, sebagian itu mentiung. Tahu mentiung ya? Mbak Maya tahu mentiung, Mbak Maya? Tahu. Ya, tahu ya mentiung. Pohonnya besar-besar, sudah kuning, mentiung di jalan, di jalanan, gitu. Kemudian kita lewat, ya. Kita melihat mangga rasanya pengen ya. Pengen nggak Mbak Nova? Ini mangganya sudah kuning, besar, mentiung. Kita lewat sendirian, nggak ada orang. Ya, rasanya, aduh, pengen tak petik nih. Tak petik enggak ya? Tak petik enggak ya? Terus, enggak ada orang nih. Di dalam hati ada yang bilang gini, enggak ada orang ini, petik aja gitu. Petik aja, enggak ada yang tahu gitu. Tapi ada di dalam hati juga bilang, jangan. Itu namanya
Mencuri itu bukan pohonmu, itu namanya mencuri ya. Nah, itu bagian dari peringatan dari suksma sejati. Memperingatkan kita supaya kita berjalan, ya, memperingatkan kita supaya kita tidak mencuri. Nah, itu tiap-tiap manusia pasti ada, hanya kita bisa merasakan atau tidak, atau kita mau mendengar atau tidak. Tapi pasti pernah merasakan. Nanti boleh cerita pengalaman kalau ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya, jadi suksma jati itu adalah yang menghidupi semesta alam, bertahta di segala sifat hidup, utusan Tuhan yang abadi, yang menjadi panutan, penuntun gurumu yang sejati ialah guru dunia. Nah, suksma jati itu sama dengan Nur Muhammad atau Rasulullah ya. Ini karena beragama Islam semua ya, nggak ada yang beragama Kristen. Jadi dari sini Tuhan itu yang bersabda di dalam Injil melalui Nabi Isa dengan Tuhan yang bersabda di dalam Al-Quran melalui Nabi Isa itu Tuhannya sama. Ya, Tuhannya itu sama. Karena apa? Karena Tuhan itu abadi. Tuhan itu langgeng, tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun tidak pernah berubah. Oleh karena itu sabdanya juga abadi, tidak pernah berubah. Nah, ini penting ya, penting untuk dipahami. Ya, kemudian sabda berikutnya, ketahuilah seswaku bahwa semua sifat hidup itu berasal dari suksma kaukas, Tuhan semesta alam, tempat sembahan yang sejati, ialah sumber hidup yang akan kembali kepadanya. Nah, ini ada istilah baru lagi yang mungkin Mbak-mbak baru dengar ya, istilahnya suksma kaukas. Ya, suksma itu hidup, kaukas itu sumber. Ya, jadi suksma kaukas artinya sumber hidup. Ya, kalau tadi suksma jati yang menghidupi, suksma kaukas ini yang menjadi sumber hidup. Ya, kalau di dalam agama Kristen ini disebut Allah Sang Bapa atau Allah Sang Romo. Kalau di dalam agama Islam ini disebut Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini istilahnya berbeda, tetapi maksudnya adalah sama. Siapa suksma kaukas? Yaitu Tuhan semesta alam. Semua di alam ini berasal dari suksma kaukas. Semua yang hidup itu sumber hidupnya berasal dari suksma kaukas. Tempat sembahan yang sejati, ya, semua harus menyembah kepada suksma kaukas yang sejati, ya, sembahan yang sejati. Ialah sumber hidup yang akan kembali kepadanya. Nah, kita semua ini nanti pada suatu saat, kalau hidup kita sudah selesai, idealnya kita harus kembali kepada suksma kaukas. Atau kalau orang Islam bilang kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, tadi ya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Ya. Kalau di dalam agama Kristen ya kembali kepada Allah Bapa. Ya, oleh karena itu sejatinya hidup itu satu yang abadi keadaannya meliputi semua alam seisinya. Jadi hidup itu satu. Ya, kita semua umat manusia di dunia ini pada dasarnya adalah satu asal. Ya, harusnya satu tujuan. Nanti kalau kita kembali kepada Tuhan kita bersatu. Ya, bersatu kembali kepada Tuhan. Jadi kita sebenarnya bersaudara. Seluruh umat manusia di dunia ini adalah bersaudara. Yang bersaudara adalah roh, ya, roh sucinya. Nanti kita akan belajar. Jadi tiap manusia yang hidup di dunia, kenapa dia hidup? Karena ada roh. Ya, ada roh. Kalau di Islam mengenal roh enggak, Mbak Nova, Mbak Uji, Mbak Misti? Ada roh enggak? Ada ya. Tapi kebanyakan menyebutnya bukan roh, tapi menyebutnya arwah. Kalau di dalam agama Islam menyebutnya arwah. Ya, kenapa kita bisa hidup? Karena ada arwah di dalam tubuh kita. Nah, kalau kenapa orang itu meninggal? Karena arwahnya keluar dari tubuh kita. Betul enggak? Ya, iya. Kalau meninggal karena rohnya. Nah, rohnya kemana? Tergantung bagaimana waktu dia hidupnya, apakah dia berjuang
untuk melaksanakan perintah Tuhan atau tidak. Ya, jadi hidup itu satu, maka kita ini bersaudara. Ya, berasal dari Tuhan yang sama dan akan kembali kepada Tuhan yang sama. Jadi seluruh umat manusia di dunia itu bersaudara, makanya kita tidak boleh bertengkar, ya. Tuhan selalu bersabda berulang kali, itu maksudnya supaya manusia itu rukun, ya, supaya hidup rukun, supaya damai, supaya saling membantu, supaya saling menolong, menghormati dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada sabda yang ketiga bunyinya demikian. Karena Pak Denarto ini kan baru seumur hidup, baru menerima sabda ini baru pertama kali, sehingga ada keraguan. Ya, di dalam hatinya ada keraguan. Betul nggak ya ini sabda Tuhan? Ya, kalau saya bercerita kepada orang lain, kira-kira nanti orang akan percaya nggak ya? Kalau saya cerita kepada orang lain, kira-kira orang akan mentertawakan nggak ya? Jangan-jangan nanti saya malah difitnah, gitu ya. Nah, itu perasaan yang ada di dalam hati Pak Dinarto pada waktu itu. Ada rasa ragu. Nah, jangan-jangan takut salah, ya, khawatir, sehingga Pak Dinarto itu mendapatkan sabda yang ketiga. Nah, sabda yang ketiga ini jaminan, ya, jaminan dari Sang Guru Jati. Ya, bunyinya demikian. Sabda yang ketiga, mengertilah engkau siswaku bahwa yang membawa ukuran dan timbangan itu aku. Oleh karena itu, janganlah berkecil hati apabila ada yang tidak percaya kepadamu. Janganlah sakit hati jika ada yang mentertawakan dan meremehkan dirimu. Janganlah was-was dan cemas jika ada yang menfitnah dirimu. Aku melindungi dan menuntun sampai ke kesejahteraan bagi semua umat yang berjalan di jalan rahayu, yang bernaung di bawah lindungan pengadilan-Ku. Nah, ini jaminan dari Sang Guru Jati bahwa kalau kita menyampaikan ajaran Sang Guru Jati ini, nanti akan ada yang tidak percaya, akan ada yang mentertawakan, akan ada yang meremehkan, akan ada yang menfitnah. Itu dijamin oleh Sang Guru Jati akan dilindungi. Ya, oleh karena itu saya ini sekarang memberikan ceramah kepada mbak-mbak ini, menyampaikan sabda-sabda Sang Guru Jati ini juga nggak boleh berkecil hati. Kalau di antara mbak-mbak nanti ada yang tidak percaya, ada yang mentertawakan, ada yang meremehkan, itu saya tidak khawatir, ya, karena ini ada jaminan dari Sang Guru Sejati. Ya, ada sabda yang bunyinya demikian. Pepadang ialah sabda wejanganku, seratakanlah dan berikanlah kepada siapa saja, laki-laki, perempuan, tua muda, dengan tidak membeda-bedakan jenis bangsa dan derajat yang memerlukan pepadang tuntunanku. Tetapi ingat, janganlah disertai paksaan dan pamrih apapun. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa jangan khawatir, karena kita nggak boleh memaksa. Nanti mbak-mbak nanti akan saya tanya, apakah mau terus belajar atau tidak. Ya. Nah, kemudian Pak Dinarto diberi dua pembantu. Ya, dua pembantu yang akan ditunjuk oleh Sang Guru Jati untuk mencatat, yaitu namanya Pak Harjo Prakoso dan Pak Sumodiharjo. Beliau itu bertiga belum saling kenal. Ya, Pak Harjo Prakoso ini adalah seorang Bupati Anom, ya, Ningrat. Pak Sumodiharjo ini adalah seorang yang ahli sufi, ya, beliau ahli agama Islam. Pak Sumodiharjo itu ahli dalam agama Islam. Nah, beliau dipertemukan oleh Sang Guru Jati. Akhirnya pada saat Pak Dinarto itu terus menerima sabda dicatat oleh kedua beliau ini. Dan akhirnya sabda-sabda itu turun sampai kira-kira 8 sampai 9 bulan, itu dihimpun di dalam 8 buah buku, ya, buku kecil. Ya, buku itu tadi sesuai dengan tema, ada namanya Hastasila, Paliwara, Gumlawi Dumadi, ada Tunggal Sabda, ada Jalan Rahayu, ada Sangkan Parang, ada Panembah, kemudian dijadikan satu, dibendel, diberi nama Sasangka Jati. Ya, Sasangka Jati itu artinya pepadang yang sejati. Nah, itu yang memberi nama juga Sang Guru Jati berdasarkan sabda. Ya. Ini ada sabda yang bunyinya begini. Ingat, janganlah berkecil hati dan was-was. Engkau bertiga akan memikul karya yang agung. Kelak banyak
yang akan membantumu. Sinar ajaranku akan memancar memenuhi dunia. Nah, ini sudah disabdakan, pasti suatu hari nanti ajaran Sang Guru ini akan dikenal di seluruh dunia. Ya, jadi ini ibaratnya ini zaman emas, ya, zaman emas. Karena kita hidup di zaman di mana Tuhan bersabda melalui seseorang yang bernama Bapak Raden Soenarto Mertowardoyo. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya buka ruang pertanyaan dulu. Ada? Enggak, Ibu. Oh enggak. Ya, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya, tentang Kaukas, ada ya. Disebut alas Bapa, alas Putra dan Kudus. Kalau di dalam agama Islam disebut Allah Ta'ala Nur Muhammad. Muhammad adalah roh sucinya Muhammad yang menerima sabda yang pertama kali Muhammad. Ya, jadi saya ulangi, Tuhan itu abadi, Tuhan itu Tuhan yang bersabda di dalam Injil melalui Nabi Isa dengan Tuhan yang bersabda melalui Nabi Muhammad yang ini pun di dalam kitab suci Al-Quran Tuhannya sama. Jadi kalau di sini ada Al-Quran saya peres, di sini ada Injil saya peres, di sini ada Sasoko Jati saya peres, ini rasanya kalau dijilat rasanya harusnya sama. Ya, tetapi karena sabda-sabda ini mempunyai mengandung kiasan-kiasan, ya, banyak kiasan, sehingga kadang-kadang orang tidak mudah memahami. Maka tingkat kejiwaan manusia dalam memahami intisari daripada ayat-ayat suci itu menjadi bertahap atau bertingkat-tingkat. Ya, makanya ada yang namanya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kalau diibaratkan seperti makan kelapa, ada sepetnya, ada batoknya, ada santannya, ada minyaknya, ya kan? Nah, itu kalau orang yang sudah orang yang sudah belajar tapi baru tingkat syariat bicara dengan orang yang sudah sampai tingkat makrifat, ya tidak nyambung ya, karena tingkat kejiwaannya berbeda. Ya, jadi oleh karena itu tingkat kejiwaan manusia itu menentukan bagaimana dia bisa memahami pelajaran-pelajaran tentang ketuhanan ini. Ya, jadi kalau masih belum sama, berarti tingkat kejiwaannya belum sama. Nah, di dalam ajaran Sang Guru Sejati ini yang diterima oleh Pak Dinarto ini ada 10 buku, ya, ada 10 buku wajib. Ya, mau dicatat 10 buku wajib? Iya, Bu. Yang pertama namanya Sabda Pratama. Jadi tadi sabda yang pertama kali itu dihimpun dalam sebuah buku kecil, ya, diberi nama Sabda Pratama. Terus Sasangka Jati. Sabda Pratama dengan Sasangka Jati ini isinya sabda. Ya. Ini turun tahun 32. Kemudian sabda khusus. Ya, sabda khusus. Ini banyak mengandung sabda-sabda yang khusus untuk masing-masing pribadi. Tapi bisa buat pelajaran bagi kita. Ini isinya juga sama. Ya, kemudian olah rasa di dalam rasa. Kalau bahasa Jawa itu bawa raos yang sangat penting raos. Kalau bahasa Indonesianya olah rasa di dalam rasa. Ya. Kemudian ini tulisannya Pak Dinarto, ya, tulisannya Pak Dinarto. Kemudian Taman Kemuliaan Abadi. Ya, ini tulisannya Pak Dinarto juga. Ya, kemudian yang keenam ini riwayat hidup. Riwayat hidup Pak Dinarto ini ditulis oleh Bapak Raharjo, tapi dibimbing oleh Pak Dinarto. Pastilah ya, karena yang riwayat hidup Dinarto pasti dibimbing oleh Pak Dinarto.
Ya, kemudian ada 4 buku lain itu tulisan Bapak Sumantri Harjo Prakoso. Bapak Sumantri Harjo Prakoso ini seorang profesor psikologi. Ya, ini putra dari Pak Harjo Prakoso ya, tadi juru pencatat tadi, namanya Harjo Prakoso. Pada waktu mengambil doktor itu disertasinya itu di Leiden di negeri Belanda. Nah, kemudian hasil disertasi itu ditulis di buku namanya Arsip Sarjana Budi Sutoso. Kemudian ada lagi tulisan Pak Menteri namanya Ulasan Kang Kelana. Kemudian buku Olah Rasa, ya olah rasa saja, bukan olah rasa di dalam kata, tapi olah rasa saja. Kemudian ada buku Wahyu Sasongko Jati. Ya. Ini kalau kelewatan nanti dikirim, ya dikirim teksnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Ya, tapi Tuhan yang satu, Tuhan itu dat. Ya, Tuhan itu dat, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Ya, karena manusia ini sangat kecil, terbatas, tidak bisa membayangkan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu maha, Tuhan itu dat. Jadi Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal itu mempunyai 3 sifat. Nah, 3 sifat. Jadi sifatnya yang 3 ya, bukan Tuhannya 3. Jangan salah ini. Ya, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, tapi mempunyai 3 sifat. Ya, kalau di sini namanya Susmo Kawaka, Susmo Jati, Roh Suci itu sifat. Susmo Kawaka ini sebagai sumber hidup, Susmo Jati yang menghidupi, Roh Suci yang dihidupi. Ya, makanya kita bisa hidup karena ada Roh Sucinya. Roh Suci itulah yang dihidupi. Ya, kalau dalam agama ini disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kalau dalam agama Islam disebut Allah Ta'ala, Rasul, dan Muhammad. Nah, ini karena ini beragama Islam semua, saya mau menceritakan sedikit, membuka sedikit tentang sahadat tauhid, ya, supaya tahu di sinilah titik temunya antara Islam dan Kristen, ya, di dalam sahadat tauhid. Di dalam sahadat tauhid agama Islam itu kan aslinya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia saya bersaksi. Saya bersaksi, bukan saya mengerti, bukan saya mengetahui, bukan saya percaya, tapi bersaksi. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kebanyakan orang mengetahui Muhammad itu yang Nabi, ya Nabi Muhammad atau manusia yang bernama Muhammad. Kalau misalnya kita itu bersaksi Nabi Muhammad, kira-kira ada nggak mbak-mbak ini yang bersaksi Nabi Muhammad secara fisik dengan mata kepala? Ada yang pernah? Belum. Itu tidak ada yang pernah bersaksi dengan mata kepala. Lalu bersaksi ya kan syahadat itu kan mutlak ya, sebenarnya kan mutlak. Ya tidak, kalaupun kita yang tidak tahu ya kita yang harus belajar, kita yang tidak tahu. Ya, nah bersaksinya pakai apa? Bersaksinya itu pakai rasa, pakai kesadaran. Saya yang bersaksi itu siapa? Ya, roh kita yang bersaksi. Pada dasarnya roh kita itu bersaksi sebelum dilahirkan ke dunia. Sebelum itu ke dalam tubuh kita, roh ini bersatu dengan Tuhan, bertinggal dengan Tuhan di surga. Ya, makanya bersaksi dengan kesadarannya. Ya, kenapa? Karena tidak ada jarak, karena tidak ada aling-aling. Ya, jadi Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa itu mempunyai 3 sifat, yaitu Susmo Kawaka, Susmo Jati, Suci. Nah, 3 sifat ini disebut dengan
Tripurusha. Ya, jadi yang satu yang mempunyai 3 sifat ini disebut dengan Tripurusha. Tri itu 3, Purusha itu sifat. Jadi Tuhan yang mempunyai 3 sifat, ya disebut dengan Tripurusha. Maka Revolusi atau Allah Putra dan Roh Kudus atau Allah Ta'ala atau Nur Allah dan Muhammad, ya. Nanti saya akan sering-sering menyebut Tripurusha, karena saya akan sering menyebut Tripurusha, maka Tripurusha ini harus dipahami betul. Ya, nanti nyambung, ya. Kalau tidak dipahami nanti tidak akan nyambung, karena akan terus tidak mudah menjelaskan Tuhan. Tuhan ini immaterial, ya immaterial. Tidak perlu besar, tidak kecil, tidak berwarna, tidak berupa, tidak jauh, tidak dekat. Ya. Kalau jauh tidak ada antara, kalau dekat tidak bersinggungan. Jadi tidak mudah menjelaskan tentang Tuhan atau tentang Allah. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan, sekali lagi untuk memudahkan menjelaskan tentang Allah ini harus dengan perumpamaan. Ya, saya akan menggunakan 3 perumpamaan. Ya, 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan matahari. Ya, perumpamaan matahari. Matahari itu kan cuma satu, toh? Betul nggak? Matahari cuma satu, ya. Ya. Ya, tapi kalau saya mengambil baskom atau ember, embernya saya beri air, kemudian saya taruh di luar, kena sinar matahari, di dalam ember itu ada bayangan matahari. Kemudian lama-lama airnya menjadi panas. Ya. Ini kepental apa mbaknya? Kental ya? Iya kayaknya. Bertikai kepental. Bentar macet ya Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, sudah. Mohon maaf tadi jaringannya susah Bu, terputus. Oh ya. Dengar. Sekarang sudah dilanjutkan. Sampun. Ampun, nggih. Ya, jadi Tuhan itu zat. Ya, Tuhan itu immaterial, tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, ya, baik kasar maupun halus. Ya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak besar, tidak kecil, tidak berwarna, tidak berupa. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan keadaan Tuhan. Nah, menjelaskan tentang Tuhan juga tidak mudah. Ya, oleh karena itu harus dengan perumpamaan. Jadi perumpamaan ini sekedar untuk memudahkan, ya, bukan sebenarnya seperti itu, tapi ini untuk memudahkan aja. Ya, perumpamaan yang pertama matahari. Ya, matahari itu satu. Ya, kalau saya membawa baskom, kemudian baskomnya saya kasih air, saya taruh di luar, terkena sinar matahari, maka di dalam baskom itu ada bayangan matahari. Ya, airnya lama-lama menjadi panas. Ya. Nah, kalau saya menaruh baskomnya 10, maka bayangan mataharinya 10 juga. Kalau saya naruh baskomnya 100, maka bayangannya ada 100 juga. Kalau saya naruh baskomnya 1 juta, maka bayangannya ada 1 juta. Dan semua air di dalam baskom itu akan panas. Gitu. Ya. Nah, kalau baskomnya itu pecah atau tumpah, maka bayangannya akan hilang. Kemana? Bayangannya itu kembali kepada asalnya, yaitu kepada matahari melalui sinarnya tentunya. Gitu. Ya, ini ibarat ya atau perumpamaan. Jadi matahari dengan sinar dengan bayangan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Mbak siapa Mbak? Ibu Bu Misti. Bu Misti, bisa nggak saya mau sinar matahari tetapi saya nggak mau mataharinya? Bisa nggak? Tidak bisa. Iya, nggak bisa.
Atau saya mau melihat bayangan matahari, tapi saya nggak mau sinarnya, nggak mau sinar matahari, bisa nggak? Tidak bisa. Iya, nggak bisa. Ya, jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi matahari bukan sinar, sinar bukan bayangan. Ya, walaupun itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tapi kita harus tahu bahwa ada matahari, ada sinar dan ada bayangan. Ya, nah itu satu contoh perumpamaan bahwa satu yang bersifat tiga yang tidak bisa dipisah-pisahkan itu seperti matahari, sinar, dan bayangannya. Kemudian perumpamaan yang kedua, listrik. Ya, listrik. Listrik itu kan ada gardu listrik, ada kabel, ada bolam. Ya. Nah, kalau bolamnya itu nyambung, dapat setrum dari gardu listrik melalui kabelnya, kemudian bolamnya itu nyala. Kalau bolamnya nyala, ruangannya jadi terang. Itu. Nah, kalau kira-kira kabelnya itu saya putus, bolamnya nyala nggak kira-kira, Mbak? Tidak. Enggak, ya bolamnya nggak bisa nyala. Kalau bolamnya nggak nyala, ruangan itu jadi gelap. Ya, jadi itu, tapi setrum yang ada di gardu, setrum yang ada di kabel, setrum yang ada di bolam itu sama. Setrumnya sama, rumusnya sama. Ya, tapi itu adalah satu kesatuan supaya bolamnya bisa hidup, bisa menerangi ruangan, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus ada gardunya, harus ada kabelnya, harus ada bolamnya. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kalau kabelnya putus, ya tentu bolamnya tidak dapat setrum sehingga tidak bisa hidup, tidak bisa menerangi ruangan. Kemudian perumpamaan yang ketiga, yaitu samudra. Ya, ada samudra luas, samudra yang luas sekali. Ya, samudra yang luas, yang tenang, yang diam. Itu kalau ada angin atau ada arus, itu kemudian timbul ombak atau gelombang. Ya, karena ada gelombang, maka timbullah percikan-percikan air. Ya, nah, samudra yang luas, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa ini, air juga isinya, kan? Nah, gelombang ini adalah bagian dari samudra yang luas itu, yang bergerak. Samudra yang bergerak itu adalah gelombang atau ombak. Nah, percikan air ini juga air, rumusnya sama, yaitu H2O. Ya, jadi air yang ada di samudra dengan air yang ada di ombak atau di gelombang, dan percikan air itu sama-sama H2O. Itu ya, jadi itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi ombak itu adalah samudra yang bergerak. Ya, percikan air itu adalah bagian dari samudra. Ya, karena ada ombak, maka terjadilah percikan-percikan air. Nah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, oleh karena itu tiga perumpamaan ini bisa dipakai untuk menjelaskan tentang Tripurusa ini, di mana Tripurusa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, satu, tapi mempunyai tiga sifat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Gitu. Ya, jadi oleh karena itu tidak mudah memahami kalau kita belum melaksanakan ajaran ini dengan baik. Nanti kalau kita terus belajar, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti lama-lama kita akan bisa. Ya, memang kita ini kecil ya. Kalau kita diibaratkan seperti setitik air, kita tidak akan mungkin bisa mengerti samudra. Ya, sangat kecil dibandingkan samudra. Oleh karena itu Nabi Muhammad sendiri mengatakan, saya tidak lebih dari sebutir debu, kan? Itu Nabi loh. Itu Nabi ya, Nabi Muhammad yang sudah suci, yang dipakai oleh Allah untuk menjadi perantara turunnya sabda aja bilang bahwa saya tidak lebih dari sebutir debu di padang pasir. Ya, betapa kecilnya kita manusia di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa mengetahui apa segala sesuatu tentang Tuhan kalau kita tidak dekat atau kita tidak melaksanakan semua perintah-perintahnya. Ya, jadi tidak mungkin.
Kalaupun kita bisa mengetahui, yang bisa diketahui, yang bisa kita rasakan itu adalah kekuasaannya, kebijaksanaannya, keagungannya, keadilannya. Ya, karena alam semesta yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami itu hanya menunjukkan kekuasaan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, keagungan Tuhan atau keadilan Tuhan. Nah, itu yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena begitu banyaknya pelajaran untuk ketuhanan ini, maka tidak akan selesai dipelajari seumur hidup. Karena kita belajar dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujiannya setiap hari 24 jam sehari seumur hidup. Ya, jadi tidak ada istilah berhenti, selesai atau katam, ya, tidak ada istilah katam belajar ajaran Sang Guru Jati ini. Ya, makin kita belajar, makin mendalam, makin mendalam, makin mendalam. Ya, tidak ada batas, tidak ada batasnya. Ya, jadi banyak sekali ajaran-ajaran Sang Guru Jati ini kalau terus dipelajari. Nah, sekarang saya akan sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Mbak Maya, ada pertanyaan Mbak Maya? Belum. Ya. Nah, saya akan bercerita tentang Pangestu ya. Ini sudah jam 12.31 menit. Ya, tentang Pangestu. Pangestu itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang kejiwaan yang didirikan oleh Sang Guru Jati berdasarkan sabda. Ya, berdasarkan sabda Sang Guru Jati. Ya, jadi Pangestu bukan organisasi biasa, tetapi organisasi yang didirikan oleh Sang Guru Jati berdasarkan sabda Sang Guru Jati. Nah, Pangestu itu singkatan, ya, singkatan dari Paguyuban Ngesti Tunggal. Ya, Paguyuban itu tahu ya, kalau mbak-mbak ini pasti tahu Paguyuban, persatuan atau perhimpunan. Ya, Ngesti itu harapan atau mohon atau cita-cita. Tunggal itu bersatu, ya, bersatu dengan umat manusia hidup di dunia dan bersatu dengan Tuhan pada saat nanti kita sudah dipanggil Tuhan. Jadi Pangestu singkatan dari Paguyuban Ngesti Tunggal yang artinya adalah kumpulan atau paguyuban atau persatuan orang-orang yang mempunyai tujuan atau cita-cita atau harapan hidup bersatu dengan sesama umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, derajat, agama, ya. Dan pada saat nanti dipanggil Tuhan dapat kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, warga Pangestu itu bisa hidup rukun, ya, walaupun berbeda-beda agama tapi bisa hidup rukun. Kita bisa saling menghormati, ya, karena kita tahu bahwa kita ini adalah bersaudara. Ya, jadi Pangestu adalah singkatan. Nah, Pangestu hanya mempelajari kejiwaan semata-mata, ya, tidak belajar yang lain. Ya, tidak belajar politik, tidak belajar yang aneh-aneh, yang gaib-gaib, ya, tidak belajar apa yang lain-lain, bisnis misalnya, ya, tidak. Jadi yang dibicarakan adalah masalah kejiwaan. Oleh karena itu, kalau nanti mbak-mbak ini jadi warga Pangestu, itu kegiatannya adalah olah rasa. Ya, yang diolah adalah rasanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu bowo raos. Ya, bowo itu membuka, raos itu rasa. Jadi kita membuka rasa untuk menerima pepadang dari Sang Guru Sejati. Jadi kita yang kita pelajari hanya masalah kejiwaan semata-mata. Kemudian di Pangestu itu mempunyai pedoman. Ya, pedoman organisasi Pangestu disebut dengan Dasa Sila. Nah, ini boleh dicatat nih kalau mau dicatat. Dasa Sila, ya, pedoman Pangestu adalah Dasa Sila. Dasa itu 10. Ya, sila itu dasar atau pokok. Ada 10 pokok atau ada 10 dasar yang harus dilaksanakan oleh para warga Pangestu di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, dasa. Yang pertama, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kepada Tripurusa tadi.
Tuhan Yang Maha Esa sama dengan Tripuruso, ya, berbakti kepada Susmokawaka, Susmojati dan Roh Suci, ya. Jadi satu, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dua, berbakti kepada utusan Tuhan, ya. Nah, ini sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, utusan Tuhan kalau di dalam agama Islam ya Nabi Muhammad, kalau di dalam agama Kristen ya Nabi Isa. Ya, jadi itu utusan Tuhan yang menjadi perantara turunnya sabda Tuhan, ya, untuk supaya menjadi pedoman hidup umat manusia, ya, pedoman hidup kita supaya selamat hidupnya di dunia sampai di akhirat. Jadi Tuhan bersabda maksudnya supaya manusia hidupnya selamat di dunia sampai di akhirat. Selamat hidup di dunia itu tetap berjalan di jalan yang benar, tetap menyembah kepada Allah, walaupun ya masalah silih berganti, ya, banyak kejadian-kejadian, tapi tetap menyembah kepada Tuhan, kepada Tripuruso, ya, pada Allah. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada setia kepada Khalifatullah. Ini sebentar, ini gimana? Ya, setia kepada Khalifatullah. Berbakti kepada bangsa dan negara. Sudah? Berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua. Kemudian 6, berbakti kepada saudara tua. Bu. 7, ya. Bu. Tadi nomor 1 kan berbakti kepada Allah. Ya. Nomor 2 setia kepada Khalifatullah. 2 utusan, kepada utusan. Ya, yang ketiga Khalifatullah. Yang keempat tanah air, ya, tanah air. Tanah air, bangsa dan negara. Yang kelima orang tua, berbakti kepada orang tua. Yang keenam kepada saudara tua, kakak, ya. Saudara tua itu kakak. Kemudian kepada guru. Ya, kepada guru. 8 kepada pelajaran keutamaan. 9 kasih sayang kepada sesama hidup. 10 menghormati semua agama. Ya. Sudah ada yang kelewat? Mau diulang? Sudah, ya. Ya, jadi berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kepada Tripuruso, ya. Kemudian utusan Tuhan itu yang menjadi perantara turunnya sabda. Khalifatullah itu termasuk Khalifatullah itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa supaya bangsanya itu hidup rukun, damai, sejahtera. Ya, kalau di Indonesia pemimpin bangsa negara itu adalah presiden. Ya, presiden. Kalau di luar negeri mungkin ada raja atau ratu, ya, atau perdana menteri, ya. Tapi kalau di Indonesia itu presiden. Nah, presiden itu mempunyai anak buah, ya, seperti apa? Gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah,
RT RW itu termasuk khalifatullah. Jadi mereka membuat peraturan supaya warga negaranya hidup tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Ya, kita harus setia kepada khalifatullah. Nanti ada di pelajaran bab Kaliworo 3 nanti ada bagaimana kita setia kepada khalifatullah. Ya, berbakti kepada tanah air, tanah tumpah darah atau bangsa dan negara. Ya, karena kita ini hidup di Indonesia itu luar biasa loh. Kita bersyukur punya negara yang namanya Indonesia. Ya, tanahnya subur. Ini di tempat saya ini tanahnya subur sekali. Ya, rumput itu tumbuh terus. Ya, kita kalau misalnya ada pohon di sini jarang pohon singkong ya. Kalau di Temanggung daerah Wonosobo itu banyak singkong. Paraan Wonosobo itu banyak singkong. Di sini jarang singkong. Tapi kalau misalnya mbak-mbak itu ada pohon singkong dipotek terus ditanam gitu ditancapkan di dalam tanah, itu nanti dia akan tumbuh pohon singkong dan panen singkong. Ya, gampang sekali. Ya, semua bisa hidup ya di Indonesia ini. Ya, tanahnya subur, terus iklimnya juga kan sedang-sedang saja kan, nggak panas sekali, nggak dingin sekali, sehingga kita bisa bekerja. Kalau mau 24 jam kita beraktivitas bisa. Ya, kita bekerja siang malam bisa kalau mau. Ya, kalau di luar negeri sana, kalau musim dingin itu bisa minus. Ini ada teman saya di Korea, sekarang itu suhunya minus 14. Bayangkan Mbak, dia nggak berani keluar rumah karena di mana-mana salju, jalannya ditutup salju, mobilnya ditutup salju. Ya, dingin sekali. Kalau dia nggak kuat itu bisa berdarah-darah, itu kuping berdarah, hidung berdarah, mata berdarah karena saking dinginnya. Ya, minus 14. Ya, kita di sini 24 jam ya kita bisa beraktivitas ya. Itu kalau minus gitu orang nggak berani keluar karena saking dinginnya, nggak bisa bekerja. Ya, di Cina itu kalau musim dingin 6 bulan dia nggak bisa keluar rumah. Ya, oleh karena itu kalau dia sudah musimnya sudah nggak dingin, dia harus bekerja keras untuk menumpuk atau menimbun makanan untuk 6 bulan. Nanti berikutnya kalau musim dingin tiba. Nah, ini di Indonesia nggak ada kayak gitu. Panas juga nggak panas sekali. Kan? Panas paling berapa sih? 32, 33 ya di Indonesia. Nah, di luar negeri ada yang panasnya sampai 45. Waduh, kepanasan ya, bisa dehidrasi itu. Nah, itu kita harus bersyukur punya negara yang namanya Indonesia, ini harus dijaga, ya, harus dipertahankan, harus dibela. Kita harus membela ya, dengan menjadi warga negara yang baik, yang taat, ya, yang setia kepada khalifatullah. Kemudian berbakti kepada orang tua, ya, saya rasa nih mbak-mbak ini sudah pastilah mengerti ya bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun seperti apapun orang tua kita itu adalah orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Ya, bagaimanapun kita seperti sekarang ini karena jasa-jasanya orang tua kita. Sukses dan tidaknya seseorang anak itu pasti karena doa orang tua. Ya, orang yang sukses itu pasti karena doa orang tua. Kemudian berbakti kepada guru, ya, guru yang mengajarkan tentang kebaikan, ya, guru sekolah, guru kursus, ya, guru apa yang mengajari tentang kebaikan. Itu kita harus nurut, harus berbakti, ya. Kemudian berbakti kepada pelajaran keutamaan, ya, pelajaran keutamaan termasuk sopan santun, tata krama, ya, termasuk semua yang mengajarkan keutamaan itu. Kemudian kasih sayang kepada sesama hidup. Nah, ini nanti kita akan belajar di bab Gumelaring Dumadi, sesama hidup itu siapa saja. Ya, sesama hidup ciptaan Tuhan. Itu siapa saja, itu termasuk hewan ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, itu nanti kita akan belajar di bab Gumelaring Dumadi. Kemudian yang ke-10 menghormati semua agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ya, kita hormati apa yang menjadi kegiatan mereka, kita hormati ya. Jadi itu pedoman warga Pangestu adalah Dasasila. Kemudian Pangestu mempunyai lambang. Ya, lambang. Wah, tadi Pak Haryadi ada lambang ya, lambang Pangestu ya. Yaitu setangkai bunga mawar dan setangkai bunga kamboja. Di situ ada ya Bu Titi. Nah, ya, itu setangkai bunga mawar dan setangkai bunga kamboja itu adalah
lambang kehidupan, mawarnya lambang kehidupan di dunia, ya. Jadi lambang itu mengingatkan kepada kita bahwa sebaiknya kita hidup seperti bunga mawar. Ya, bunga mawar itu indah. Ya, kalau ibu-ibu biasanya banyak yang senang bunga mawar. Bahkan karena saking senangnya bunga mawar itu dipakai menjadi, ya itu sudah itu Mbak Maya, bunga mawarnya lihat sudah ya. Bunga mawar dan kamboja. Nggih, matur nuwun. Ya. Nah, itu bunga mawar itu lambang kehidupan di dunia sebagai bangsa, ya, sebagai warga negara, sebagai kusuma bangsa. Ya, jadi bunga mawar itu kan biasanya indah dan harum, ya, harum baunya. Terutama ibu-ibu pasti senang. Sampai digunakan untuk ungkapan isi hati, ya, untuk lambang cinta, ya. Kalau kita ingin mengungkapkan rasa cinta, kita berikan setangkai bunga mawar. Kemarin hari ibu, ya, anak-anak memberikan ibunya setangkai bunga mawar. Ya, kalau ada orang yang sedang jatuh cinta, menunjukkan rasa cintanya dengan setangkai bunga mawar. Itu menunjukkan bahwa bunga mawar itu banyak disukai orang karena wujudnya yang bagus dan harum baunya. Nah, itu melambangkan kusuma bangsa. Ya, kusuma bangsa itu kan harum baunya. Nah, tetapi setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun derajatnya, sebanyak apapun ilmunya, manusia tetap manusia. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Nah, itu dilambangkan dengan duri. Ya, jadi mawarnya itu berduri. Nah, duri itu lambang bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, walaupun setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun ilmunya, tidak boleh lupa bahwa suatu saat nanti dia akan dipanggil Tuhan. Ya, oleh karena itu dia tidak boleh lupa melakukan atau melaksanakan tugas sucinya, berbakti kepada Tuhan. Nah, bunga kamboja itu melambangkan keabadian dan kesucian. Ya, kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, bunga kamboja ini ditanam di kuburan. Ya, ada nggak sekarang kuburan? Masih ada nggak ya di kuburan-kuburan yang ditanamin kamboja ya? Masih. Masih ya. Nah, itu banyak di kuburan ya, karena memang dia kan batangnya tuh menyerap, ya, menyerap air, ya, menyerap air. Jadi bunga kamboja itu melambangkan keabadian dan kesucian. Itu mengingatkan kepada umat manusia supaya jangan lupa berbakti kepada Tuhan. Mau dengan cara apapun, mau dengan bahasa apapun, menurut agama yang manapun, asal itu berasal dari Tuhan. Yang penting, ya, ingat bahwa suatu saat nanti akan dipanggil Tuhan. Ya, jadi harus melaksanakan perintahnya dan harus menjauhi larangannya. Nah, nanti besok ceramah yang kedua kita akan belajar apa perintah Tuhan itu dan apa larangan Tuhan nanti di ceramah yang ketiga. Jadi lambang itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia di dunia harus menjadi kusuma bangsa seperti bunga mawar, dan jangan lupa melaksanakan tugas suci untuk berbakti kepada Tuhan supaya nanti hidupnya dapat abadi karena kesuciannya. Itu kira-kira, ya, kira-kira. Nah, di Pangestu ini ada pengurus pusat, ada pengurus cabang, ada pengurus ranting. Di Pangestu ini seluruh Indonesia sudah kira-kira 200 cabang. Ya, di Papua itu sudah ada 2 cabang. Di Medan ada 1 cabang, ya. Di Sumatera Selatan ada 3 cabang. Ya, kemudian yang banyak itu di daerah Jawa, ya, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat paling cuma Cirebon, Bandung, Cimahi. Cirebon, Bandung, Cimahi, Rangkas Bitung, Serang, ya, ada 5 cabang. Ya. Nah, ini nanti kalau misalnya mbak-mbak ini sudah mau menjadi warga Pangestu, bisa aktif di ranting terdekat atau di cabang terdekat. Ya.
Jadi kewajiban menjadi warga Pangestu itu mendatangi olah rasa, ya kegiatannya olah rasa. Itu ada olah rasa cabang, ada olah rasa ranting. Ya, itu minimal 1 bulan sekali, gitu. Ya. Nah, sebelum saya ini ada sabda yang perlu saya sampaikan karena ini memang untuk meyakinkan mbak-mbak bahwa ajaran ini tidak merusak, ya, tidak merusak peraturan Tuhan yang telah ada. Saya akan bacakan sabda Sang Guru Jati di bab tunggal sabda yang bunyinya demikian. Ketahuilah engkau siswaku bahwa kedatanganku ini bukan karena hendak merusak atau mengganti peraturan Tuhan yang telah ada. Jadi agama itu adalah peraturan Tuhan. Ya, peraturan Tuhan itu abadi. Ya. Nah, kalau diperes itu sama. Itu. Nah, karena peraturan Tuhan yang ini ajaran Sang Guru Jati ini juga peraturan Tuhan yang sama. Jadi bukan peraturan Tuhan yang baru. Ya, jadi kedatangan Sang Guru Jati ini tidak bermaksud merusak atau mengganti peraturan Tuhan yang telah ada, yaitu yang lazimnya disebut agama. Dan aku juga tidak hendak mendirikan agama baru. Aku hanya hendak menunjukkan jalan benar dan jalan simpangan, dan mengingatkan mereka yang lupa akan kewajiban suci, juga memberi petunjuk tentang pengolahan hati dan cipta kepada engkau sekalian yang percaya. Demikian pula kepada yang berniat mencari tuntunan dan pepadangku, agar dapat bertemu dengan aku dalam pusat sanubarinya. Ketahuilah siswaku, di dalam zaman yang kacau ini, banyak kerusakan yang perlu diperbaiki dan dipulihkan. Maka kedatanganku ini juga perlu memulihkan kerusakan itu. Apakah yang rusak dan yang perlu dipulihkan dari kerusakan itu? Yaitu bab rusaknya kepercayaan yang benar. Sebab di antara para umat banyak yang rusak atau keliru kepercayaannya, sehingga tersesat lakunya. Oleh karena itu, mereka lalu mempertuhan kepada yang bukan semestinya dipertuhan, menyembah yang bukan semestinya disembah. Banyak umat yang lupa akan kewajiban suci, yaitu enggan berbakti kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah, bahkan ada yang berani merusak peraturan Allah. Sebagian ada yang mengaku jadi guru atau sebutan-sebutan yang lain yang muluk-muluk, menjual ilmunya dengan berbagai macam cara dan berkedok kesucian. Yang demikian itu makin menambah rusaknya kepercayaan yang benar. Oleh sebab itu, dunia lalu kacau. Kegelapan meliputi hati orang-orang yang lupa. Karena menjauhi pepadang dan menyingkir dari jalan benar, maka mereka menjadi bingung, hilir mudik tanpa arah. Terbentur-bentur lakunya, terpecah belah, dan berselisih, saling mendengki, saling bermusuhan. Akhirnya menjadi mangsa iblis dan akan menerima tempelak Tuhan, yaitu jatuhnya pedang keadilan hukum abadi. Ya, jadi ini sebagian saja yang saya bacakan karena panjang. Ya, nanti kalau memungkinkan atau kalau sudah menjadi warga bisa dibaca sendiri di bab tunggal sabda. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, silakan. Masih belajar. Ada pertanyaan? Pertanyaannya banyak sebetulnya, tapi kan belum bisa terus langsung tanya poinnya di sini gitu. Masih. Iya. Ya, nanti mungkin saya bicara, nanti kalau ceramah-ceramah berikutnya, siapa tahu pertanyaannya terjawab di ceramah berikutnya ya. Ya, karena ini kan baru pertama. Mbak Maya, ada pertanyaan Mbak Maya? Belum, Bu. Belum ya. Mbak Maya kerja ya Mbak Maya? Atau di rumah? Ini bisa waktunya. Oh iya, sebelum lupa, ini ceramah akan dilakukan seminggu 2 kali, hari Senin sama Kamis. Bagaimana? Ya, bisa.
Ya. Iya. Mbak Nova, Mbak Bu Misti, sama Mbak Puji. Bisa hari Senin sama Kamis ya. Seminggu 2 kali supaya cepat selesai. Gitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Titik mau ngendikan, Bu Titik? Sampun boten, Bu. Oh, betul. Ya, nanti kalau misalnya nanti misalnya di rumah setelah selesai ceramah ini timbul pertanyaan, dicatat aja. Dicatat, nanti minggu depan bisa ditanyakan. Atau Kamis ya. Kamis nanti bisa ditanyakan. Gitu. Ya. Iya. Linknya Ya, berlaku. baiklah kalau Linknya berlaku untuk Kenapa? selamanya, nanti ganti linknya. Oh, enggak, nanti ganti linknya setiap kalau hari Kamis nanti hari Rabu sore dikirim linknya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis seperti biasa jam 11 atau bagaimana mau berubah jamnya? Jam 11 aja, Bu. Oh ya, jam 11 aja ya. Baiklah, kita ketemu lagi hari Kamis. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu, dalam hati kita mengucap syukur ya kepada Allah. Hari ini kita sudah bisa menyelesaikan ceramah yang pertama ya di dalam hati masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini agamanya Islam semua ya. Jadi sesuai dengan agama Islam. Ayo kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita ketemu lagi hari Kamis. Ini ada Mbak Naning nih, Mbak Naning dari Surabaya. Kenalkan, Mbak Naning ini warga yang sudah lama, kemudian ingin ikut mendengarkan kembali. Boleh ya? Oh, boleh ya, boleh. Matur nuwun. Semangat nggih adik-adik. Ya. Ya, matur nuwun, sampai ketemu lagi. Kita live masing-masing ya. Ya. Nggih, monggo. Ibu. Monggo.